Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Sidayu yang baru masuk di kelas 10, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Sivitas Akademika SMK Negeri 1 Sidayu. Selamat kami ucapkan kalian sudah menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sidayu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Umi Ektikatin yang biasa dipanggil dengan Bu Eti. Saya di sini anak-anak sebagai guru bimbingan konseling. Saya selaku koordinator BK. Anak-anak pasti sudah familiar dengan BK atau bimbingan konseling. Di sini saya akan menyampaikan tata tertib peserta didik SMK Negeri 1 Sidayu. Di masa MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, otomatis anak-anak akan mengenal semua yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Sidayu, termasuk tata tertib yang diberlakukan di SMK Negeri 1 Sidayu. Tata tertib pelanggaran dan penghargaan peserta didik SMK Negeri 1 Sidayu tahun 2020-2021. Apa sih tata tertib? Sebelum saya memperlihatkan tata tertib secara detail, secara mendetail, maka saya akan menyampaikan dulu lewat PowerPoint dulu secara garis besarnya. Nanti akan saya tunjukkan poin-poinnya di aturan tata tertib yang ada. Tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati oleh seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Sidayu. Tidak hanya kalian kelas 10 tetapi semuanya 10, 11 dan 12 yang menjadi siswa atau peserta didik harus taat. Next. Di dalam tata tertib peserta didik akan memuat yang pertama hal-hal yang harus diharuskan atau diwajibkan. Yang kedua adalah hal-hal yang dianjurkan. Yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Yang keempat adalah sanksi-sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Next. Fase atau tahapan penanganan pelanggaran tata tertib. Di dalam penanganan tata tertib tentunya ada fase-fase atau tahapan-tahapan. Tahapannya bagaimana? Yaitu ada tahap kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Di sini sudah saya kasih blok yang hijau, itu yang ringan. Poin antara 10 sampai 35, maka mekanisme penanganannya kalian adalah dengan adanya peringatan ke-1 secara lesan. Nah, nanti wujudnya seperti apa? Yang poin 10 sampai 35 akan saya paparkan di selanjutnya. Poin 36 sampai 55 peringatan kedua secara tertulis. Kemudian kategori pelanggaran sedang adalah 56 sampai 104 akan dilakukan pemanggilan orang tua dengan jalan siswa mengisi surat pernyataan ke-1. Kemudian 105 sampai 150 pemanggilan orang tua mengisi surat pernyataan kedua. Pelanggaran berat ini sudah saya blok dengan warna merah. Yang kuning tadi sudah hati-hati, kalian sudah memasuki wilayah dengan pelanggaran warna kuning. Yang merah ini berarti adalah pelanggaran kelas tinggi, kelas berat. Poinnya yaitu 151 hingga 249. Apabila melakukan pelanggaran dengan poin sampai dengan 249, kalian akan dilakukan pemanggilan orang tua dan mengisi surat pernyataan ketiga. Perlu diketahui anak-anak bahwa surat pernyataan yang harus diisi oleh siswa yang melakukan pelanggaran itu ada 3, yaitu surat pernyataan pertama, kedua, dan ketiga. Seandainya pernyataan ketiga sudah diisi, maka
anak-anak harus hati-hati. Mengapa? Karena kalau sudah melakukan pelanggaran dengan poin 250 ke atas, maka mohon maaf, kami dengan terpaksa akan mengembalikan kepada orang tua atau kami kembalikan kepada wali peserta didik. Oke, next. Tentunya di dalam tata tertib ini nanti, karena saat ini anak-anak sedang dalam masa belajar di rumah, yaitu selama masa pandemi COVID, akan kami berlakukan juga aturan atau tata tertib. Sampai kapan aturan ini diberlakukan? Yaitu sampai dengan masa pandemi COVID selesai. Ketika dinyatakan sudah aman, tidak ada pandemi COVID dan anak-anak sudah masuk kembali, maka aturan ini akan dikaji ulang. Aturannya apa? Yang pertama, selama masa belajar di rumah, siswa harus melakukan presensi kehadiran secara online. Jadi kalian di rumah itu karena mulai tanggal 13 Juli kemarin sudah masuk, kalian wajib melakukan presensi setiap hari. Entah itu nanti aturannya pagi berangkat dan nanti sore setelah mau pulang sekolah, walaupun sekolahnya ada di stay at home ya, di rumah masing-masing. Tetapi kalau tidak melakukan absen atau presensi akan dikenai sanksi. Apa sanksinya? Siswa yang tidak melakukan presensi secara online atau tidak mengikuti proses KBM daring ya, kegiatan belajar mengajar secara online, secara daring, tanpa adanya keterangan, jadi tidak ada pemberitahuan apapun, maka akan dilakukan pengecekan dan panggilan dari sekolah. Akan dilakukan pengecekan. Siapa yang melakukan pengecekan? Yaitu wali kelas masing-masing akan melakukan pengecekan. Kalau sudah ada pengecekan, kemudian masih tetap kalian lalai, tidak melakukan absen besoknya, maka kami akan melakukan panggilan dari sekolah. Bimbingan BK akan melakukan panggilan. Yang kedua, aturannya bahwa siswa tidak diperbolehkan men-share atau mengupload gambar, tulisan atau video atau konten-konten lain dari sekolah tanpa seizin pihak sekolah. Contohnya ada konten-konten miliknya SMK Negeri 1 Sedayu secara paten. Kalian tidak boleh seenaknya men-share kepada teman-teman yang ada di luar SMK Negeri 1 Sedayu. Mengapa? Karena kalian nanti akan mendapatkan sanksi. Apa? Yaitu siswa yang ketahuan men-share atau mengupload video atau konten resmi sekolah tanpa seizin pihak sekolah, maka siswa itu akan dipanggil ya. Sekolah akan melakukan panggilan kepada siswa tersebut, yaitu antara 5, 10, kemudian ini sampai dengan 15. Misalnya melindungi teman bersalah. Sudah tahu bahwa temannya itu salah, tetapi kalian menutup-nutupi, kalian melindungi meskipun kalian tidak melakukan kesalahan. Contohnya ada temannya lompat tembok, kemudian dia pulang pada waktu jam pelajaran, ketika pelajaran berlangsung, tetapi kalian melindungi, entah bu kemana itu, maka kalian juga akan diberikan sanksi dihitung poin pelanggarannya. Ini 15. Jadi kalau ada temannya yang bersalah diingatkan, tidak malah dilindungi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kaca jendela yang ada baik-baik, kamu lepas engselnya, kemudian jendelanya lepas dan sebagainya, itu kan merusak. Ada lagi yang biasanya dilakukan oleh anak-anak, yaitu membuat surat izin palsu. Surat izin, ketika nanti kalian sudah masuk sekolah akan mendapat surat izin dari sekolah yang sudah tercetak. Setiap siswa mendapatkan biasanya 3 lembar, yaitu dipakai dalam 1 semester, dan ini akan kalian pakai nanti selama kalian
melakukan pembelajaran di sekolah normal seperti biasanya. Saat ini karena masih melakukan pembelajaran di rumah, maka belum diberikan surat izin. Yang lain-lainnya ini ada tadi itu meloncat jendela dan pagar itu, temannya yang meloncat 40, yang ada temannya yang tahu salah dan melindungi dikenai poin tadi 15. Kemudian ini tidak sopan melecehkan kepala sekolah, guru maupun karyawan, poinnya 50. Kemudian mengancam dan sebagainya, karyawan, guru dan sebagainya sudah mendapatkan poin 100. Yang ini adalah sudah poin pelanggaran dalam kategori pelanggaran sedang, anak-anak. Kemudian yang ini mengancam, mengintimidasi, ini sudah mendapatkan poin 100. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah. Bu, saya tidak merokok, tetapi ketahuan nanti membawa rokok, maka tetap akan dipanggil orang tuanya dan dikenai poin 100. Kemudian ini yang anak-anak sekarang sering melakukan, menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain. Dengan saling menyindir dan sebagainya lewat media sosial dikenai poin 100. Ini yang pelanggaran berat, anak-anak ya, membawa senjata tajam, kemudian terlibat langsung perkelahian, ini sudah 150. Kemudian mengikuti aliran perkumpulan terlarang ya, ada sekarang banyak, hati-hati anak-anak ya, itu poinnya 150. Kemudian yang paling berat ini adalah membawa VCD porno dan sebagainya 200. Kemudian mencuri di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah itu artinya kalian di lingkungan sekolah. Di luar sekolah misalnya kalian nanti sudah melakukan prakerin atau PSG, tetap juga dikenai pelanggaran ini 200 ya. Ada dua kategorinya ini ya, 200 dan 250. Ketika dianggap pencurian itu sudah nilainya di atas 100.000, maka kalian akan dikenai poin 250. Ini adalah poin 250. Ada tato bertindak kriminal, kemudian terbukti hamil atau menghamili. Tolong diperhatikan anak-anak, di SMK Negeri 1 Sedayu ini siswa-siswi harus mentaati bahwa tidak diperbolehkan anak-anak hamil, baik hamil maupun menghamili, maka dengan terpaksa poin 250 kami berlakukan dan akan kami kembalikan anak-anak ke orang tua. Terbukti menikah juga demikian. Oke. Kemudian ini tentang kerajinan dan skor atau sanksinya. Kerajinan, kerapihan itu pada umumnya memiliki poin 5 sampai dengan 15. Misalnya tidak memakai seragam, tidak memakai ikat pinggang, kemudian tidak memakai topi saat upacara. Bu, hanya tidak pakai topi, iya, itu termasuk pelanggaran. Next. Kemudian ini tadi seperti yang saya sampaikan di PowerPoint tadi, pelanggaran ringan, sedang dan berat seperti itu ya. Nah, perhatikan anak-anak, Bu, kalau saya melakukan pelanggaran 5 itu kan ringan. Kalau 5 itu berarti saya kan tidak mungkin dikembalikan ke orang tua. Jangan begitu, karena pelanggaran itu nilai poinnya akan diakumulasi, artinya akan ditambahkan. Ketika jumlahnya sudah 250, maka kalian dengan terpaksa juga kami kembalikan ke orang tua. Kemudian ini dikembalikan ke orang tua dalam kurung kepala sekolah, artinya yang akan mengembalikan itu nanti adalah kepala sekolah. Orang tua dalam kurung kepala sekolah ini maksudnya kepala sekolah yang punya hak untuk mengembalikan ke orang tua. Jadi bukan guru BK yang akan mengembalikan, tetapi yang punya hak adalah kepala sekolah, dikembalikan ke orang tua. Atas Mas, ini adalah ada penghargaan ketika anak-anak memiliki penghargaan prestasi tingkat nasional dan sebagainya, ada poin sekian, artinya poin ini diberlakukan
Untuk apa? Untuk ketika kalian melakukan pelanggaran, tidak memakai seragam dan sebagainya, maka bisa diakumulasi untuk mengurangi poin itu dengan dengan catatan poin itu maksimalnya hanya 75. Anak-anak, saat ini kalian sedang masa belajar di rumah ya, stay at home, maka ada beberapa aturan tata tertib dan himbauan apa yang diberlakukan selama masa pandemi COVID, seperti yang saya sampaikan di PowerPoint tadi, bahwa tata tertibnya selama masa belajar di rumah harus melakukan presensi secara online, tidak diperbolehkan men-share, mengupload gambar, tulisan, video atau konten dari sekolah tanpa seizin pihak sekolah. Sanksinya, siswa yang tidak melakukan presensi online akan dilakukan pengecekan dan akan dilakukan pemanggilan. Siswa yang ketahuan mengupload atau men-share video atau konten resmi sekolah tanpa seizin pihak sekolah, maka akan dilakukan panggilan dari sekolah. Selain itu ada himbauan. Apa himbauannya? Yaitu selama masa belajar di rumah, siswa tidak diperkenankan bepergian yang tidak jelas atau keluyuran. Maka siswa diharapkan stay at home, tetap tinggal di rumah, kecuali kalian itu ada keperluan penting yang tidak bisa ditinggalkan, dan kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan, walaupun di rumah tetap dijaga. Kemudian himbauan yang kedua, apabila ada informasi yang belum jelas, maka harap mengonfirmasi terlebih dahulu. Kepada siapa anak-anak mengonfirmasi? Karena sekarang anak-anak sedang stay at home, di rumah saja, banyak info-info yang tidak bisa dicek langsung, maka anak-anak bisa mengecek, tanya ke wali kelas langsung, tanya ke guru BK, tanya ke pihak-pihak sekolah, pakar kesiswaan dan sebagainya. Ini himbauan kami, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini anak-anak berupa tata tertib ditaati, difahami, sehingga kalian bisa tetap nyaman belajar di sekolah maupun nyaman ketika kalian harus stay at home dan belajar di rumah dengan secara online ya, dengan pembelajaran daring ini. Kalian semoga akan lancar belajar dan mudah-mudahan kelas 10 ini berjalan dengan baik, sehingga nantinya akan bisa naik ke kelas 11, kemudian bisa naik ke kelas 12 dan bisa lulus dengan selamat. Kemudian tujuan kalian masuk ke SMK ini yaitu bisa lulus, bisa bekerja, bisa melanjutkan, akan bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara tata tertib di masa MPLS ini menyampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.